Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali di dalam majelis ilmu yang kita akan meneruskan pelajaran hadis tentang zuhud dan wara'. Pada yang telah lalu, zuhud itu adalah meninggalkan perkara atau kegiatan yang membuat lalai dari akhirat, ya. Bisa meninggalkan yang haram, ya, diantaranya, atau meninggalkan yang sia-sia, meninggalkan bahkan yang mubah-mubah, ya. Maka itu sebagai diantaranya yang disebut zuhud, dan juga antusias meraih keuntungan akhirat dan bersikap sebaik-baiknya. Artinya di mana bukan hanya meninggalkan, tapi bagaimana hasilnya menjadi hamba yang totalitas kepada Allah dan rajin beramal. Karena memang pada praktiknya adalah menghindari yang haram, yang makruh, dan mubah juga diantaranya, yang bisa membuat lupa dari akhirat, ya gitu. Nah, kalau wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membahayakan untuk kehidupan akhirat. Dan sisinya juga bisa menjauhi yang haram, makruh, dan tambahannya itu adalah yang masih abu-abu, ya, yang masih meragukan, ya gitu. Wara'. Nah, itu ini nanti dijelaskan, ya. Di antaranya nih hadis yang pertama. Enggak, itu mah kalau menghindari kesyirikan mah bukan wara', itu mah menghindari kesyirikan mah ya bertauhid. Kalau meninggalkan kesyirikan ya wajib, itu mah. Ini mah beda. Wara' mah bukan dari segi situ. Nih contohnya ada di hadis pertama nih. Kita baca hadis yang pertama, yaitu menghindari yang hukumnya masih samar adalah wara'. Hadisnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi Nu'man bin Bashir itu berkata, ya, sambil menunjuk kedua telinganya dengan kedua jarinya, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu Wan Nu'man, ini deh, yasbaihi iladunai. Nah, hadisnya innal halala bayyinun,
Sungguhnya yang halal itu jelas ya. Wa innal harama bainun. Dan sungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihatun. Dan di antara keduanya ya, yaitu antara halal dan haram, ada yang samar ya, atau syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas ya. Yang tidak diketahui banyak manusia. Faman ittaqa as-subhati faqad istabra'a lidini wa irdi. Barang siapa yang menjaga diri dari hal yang syubhat atau samar, berarti dia telah memelihara din dan kehormatannya. Waman waqa'a fis subuhati waqa'a fil haram. Tetapi siapa yang jatuh ke perkara syubhat, dia akan jatuh pada perkara yang haram. Atau siapa yang masuk ke perkara syubhat ya, nanti dia akan jatuh ke perkara haram. Bisa gitu juga ya maknanya. Qarra'i yar'a haulal hima. Seperti orang yang menggembala di sekitar tanah larangan yang sudah dikelola kaum lain ya. Yoshiku an yaqafi, maka suatu saat pasti akan masukinya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himamullahi wa harimuh. Atau ialah setiap raja memiliki batas larangan. Atau ialah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging ya. Kita tambahkan saja ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Muttafaqun alaih. Jika baik, maka baik pula seluruh tubuh. Tetapi jika buruk, buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim ya. Ini luar biasa hadis yang panjang, ringkas dan mencakup hukum-hukum syariat di dalamnya ya. Nah, petikan pelajaran dari hadis sudah Nabi ya. Siapa yang masuk ke dalam syubhat ya, maka ia akan terjatuh pada yang haram.
Artinya rambu-rambu ya, aturan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya kalau kita perhatikan rambu-rambu ya, adalah bagaimana ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau ya. Nah itu mukmin yang berharap selamat dari jeratnya haram hendaklah menghindari yang syubhat, yang masih tidak jelas hukumnya. Inilah sikap waro ya itu. Jadi menghindari apa yang belum jelas hukumnya. Kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, jika seseorang melakukan perkara yang masih syubhat, maka hanya ada dua kemungkinan, berdosa atau aman, yaitu namun jika ia meninggalkan syubhat, jelas lenyap kemungkinan berdosa dan menguatkan potensi selamat. Dalam Fath Dzul Jalali wal Ikram. Nah itu ya. Maka kalau dia beratkan seperti lampu tadi ya, ada merah, kuning, ada hijau gitu. Kalau kuning kita sudah maju belum? Belum. Kalau punya si kuning kan belum maju ya. Gitu ya. Nah, kuning kan hati-hati ya. Tapi kan belum maju gitu ya. Nah itu syubhat itu seperti lampu kuning lah gitu kurang lebihnya. Bagaimana kalau dia maju ya bisa jadi celaka. Kalau tidak hati-hati ya, atau memang bisa melanggar bahkan sudah masuk yang merahnya ya udah itu ya. Tapi zaman sekarang ada kumaha ya gitu. Beda gitu ya. Yang merah saja langsung gitu ya gitu. Itu angkotnya gitu. Nah itu artinya kan bagaimana di antaranya kita harus mengindahkan peraturan Allah ya. Yang haram itu yang lampu merahnya yang haram ya. Iya, tidak boleh itu ya, haram. Jelas pasti meninggalkannya dosa. Yang kuningnya itu adalah subhat ya gitu. Yang kuningnya itu subhat. Nah, kalau kita masuk ke yang subhat, ya ini ya subhat yang masih ragu-ragu itu. Ya nanti pembahasannya nanti. Jangan dulu perjelas ya. Ya nanti dulu. Soalnya nanti kalau lebih dijelaskan sedikit panjang nanti ya. Kembali lagi ini. Tadi yang kuningnya adalah yang subhat ya. Kalau orang sudah masuk yang kuning gitu ya, kan bisa jadi dua kemungkinan nih, kalau nggak celaka ya dia aman gitu ya gitu. Tapi kalau dia nggak maju gitu ya, nggak maju, berarti ada aman-aman saja gitu. Nah baru yang hijau, nah ini yang hijau, yang halalnya itu. Halal, silahkan maju tuh, silahkan kulu washrabu. Itu ya. Nah ini sebenarnya panjang ya kalau membahas hadis ini itu ya. Nah, dan kalau membahas yang namanya syubhat sebenarnya banyak sekali di kita ya. Contoh-contoh yang syubhat itu ya. Karena itu
Di antaranya jangan sampai mendekatinya ya gitu. Nah ini emang kalau diperjelas apa contoh syubhat ya gitu. Apalagi kalau kita menyebutkan semuanya kayaknya inilah ada vulgar. Jadi yang namanya syubhat kalau disebutkan semuanya ini vulgar kita ya. Kayaknya kalau yang masih sering itu kan nggak bisa terima gitu. Nggak bisa terima yang namanya syubhat itu gitu ya. Nah jadi saya ingin sebutkan contoh yang kecil sajalah gitu. Kan ada keraguan itu disebut syak, ada keraguan juga disebut syubhat ya gitu. Nah saya tidak mau menyebutkan detail, tapi kalau sebuah transaksi ya, nah transaksi itu misalnya abu-abu ya, ini mendekati yang haram gitu. Apalagi kalau mendekati yang haram ya. Nah itulah syubhat ya itu. Ya banyak. Bohong kan barang goreng yang halus. Tukang dagang kadang-kadang dosa Nih, ada 3 macam syubhat menurut Ibnul Munzir. Kata Ibnul Munzir, ada sesuatu yang haram lalu dia dicampur ya dengan yang halal sehingga menimbulkan keraguan ya. Nah kan kalau syak itu dalam hal misalnya dalam hal wudu, misalnya kita ini udah sempurna belum wudu kita, nah itu kan syak, itu makan beda ya. Ini syubhat ya gitu. Syubhat itu ya bisa juga terkait dengan pekerjaan, bisa juga terkait dengan makanan tuh ya. Tapi kalau syak adanya itu diantaranya amaliyah tuh ya gitu. Ya, dalam wudu sholat tuh kan ada syak tuh kan. Nah kalau di sini syubhat ya. Nah dalam Islam disebutkan ya, untuk menerangkan yang pertama kata Ibnul Munzir, hukum menyembelih hewan adalah jelas. Salah satunya harus disembelih dengan menyebut nama Allah. Karena itu saat seekor hewan seperti kambing disembelih oleh orang kafir tanpa menyebut nama Allah, sudah pasti kambing itu menjadi apa? Haram. Ya, gitu. Ya. Kan tanpa menyebut nama Allah. Kalau sudah disebut nama Allah, berarti halal. Gitu. Allah disebut nama Allah gitu ya. Bismillah ya Allah Akbar. Ya. Kemudian kambing yang haram ini kemudian tercampur. Kambing yang dipotong oleh orang muslim atau kambing yang halal karena tercampur, jadi bingung mana kambing yang haram mana yang halal gitu ya. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk memakan daging kambing tersebut, kecuali kalau memang sudah jelas halal atau haramnya. Jadi sesuatu yang haram ya jelas kan kambing itu disebut tanpa menyebut nama Allah ya, apa disembelih tanpa menyebut nama Allah ya itu. Tapi dicampur dengan yang halal ya. Nah itu nih yang menjadi keraguan ya. Yang kedua kata Ibnul Munzir, sesuatu yang halal lalu timbul keraguan. Nah itu ya.
Ini kebalikan yang pertama, di mana seseorang merasa ragu atas sesuatu yang sebelumnya halal. Misalnya keraguan. Nah, ini apa tuh nanti ya? Ini contohnya emang di sini seperti ini ya, gitu ya. Keraguan adalah contoh ini istri itu udah cerai atau belum. Nah itu ya, ini dimasukin ya. Kalau daging ayam kan Enggak, ini kan beda. Kalau Pak, jangan masuk ke dalam situ kelak. Saya jadi liar nantinya kalau ditanya yang lain. Nih, jadi contohnya di sini adalah keraguan seorang istri apakah dia sudah dicerai atau belum. Ya, itu sesuatu yang halal, lalu timbul keraguan. Tapi di sini juga dimasukkan contoh misalnya orang yang wudhu, tapi dia ragu sudah batal atau belum. Nah itu syubhat ya. Tapi ada yang masukkan ke kelompok syak ya. Wallahu alam. Ya syak maupun syubhat juga keduanya juga berbahaya ya. Yang ketiga, sudah yang dilakukan halal atau haramnya. Nah, jenis syubhat yang ini jenis yang paling umum ya, yaitu kondisi di mana seorang merasa ragu apakah suatu perkara itu halal atau haram. Dalam hal ini, sikap yang paling baik adalah dengan meninggalkan. Tidak boleh mendekati sama sekali. Hal ini pernah dialami oleh Nabi, yaitu ketika beliau menemukan kurma di atas tikarnya. Kemudian beliau akhirnya tidak memakan kurma itu ya, karena khawatir bahwa kurma tersebut adalah kurma sedekah. Nah ini ya, kurma siapa nih kata. Walaupun ini sudah jelas kurma di atas tikar, iya harus dicek dulu tuh ya, jangan langsung dimakan tuh ya, gitu. Ini uang siapa nih kan? Nih, kadang orang apa rezeki anak soleh gitu ya, gitu ada kisaan, tapi sebenarnya itu adalah syubhat ya gitu. Ini yang harus diketahui ya gitu. Pada dasarnya tidak apa seorang muslim memakan sesuatu yang dia tidak ketahui bahwa itu haram atau syubhat. Namun sikap yang baik adalah meninggalkannya. jadi ragu-ragu bahwa gitu. Iya. Maka sifat ini disebut waro. Nah, itu ya. Ini sebenarnya penjelasannya masih panjang, penjelasan hadisnya itu ya. Jadi harus beberapa pertemuan ya. Yang jelas nih, sikap seorang muslim terhadap syubhat bisa berasal dari 4 hal, yaitu ilmunya, pemahamannya, perjuangan dalam mentadaburi makna ayat atau hadis, serta niat dan tujuannya. Nah, seorang yang kurang dalam 4 hal tersebut cenderung lebih mudah terjebak pada perkara yang syubhat ya. Karena itu cara untuk terhindar dari yang syubhat adalah dalam ilmu ya. Nah itu tentang waroknya ya. Nah nantinya ada juga di sini pembahasan lain, kan ini hadisnya panjang ya. Selain perkara warok ya, dan juga hadis itu membimbing agar seseorang menjaga agama sekaligus nama baiknya. Karena itu tidak boleh menjadi orang yang cuek ya, yang tidak peduli harga diri dan kehormatannya jatuh ya. Apa deleting gitu ya, deleting kehormatan saya nanti bagaimana, misalnya saya dihormati atau enggak saya. Nah itu jangan cuek seperti itu ya. Harus menghormati, menjaga diri gitu ya. Menjaga diri sendiri ya, menyayangi diri sendiri gitu ya.
Kalau dirinya tidak ada rasa malu gitu ya, nah itu berarti tidak menyayangi dirinya sendiri sebenarnya ya. Nah itu ya, tidak peduli dia itu orang yang seperti itu ya, orang yang tidak malu itu tidak peduli, kualitas agamanya turun ya. Nah diantaranya adalah menghindari pergaulan bersama orang yang tidak jelas keberadaannya ya. Karena pasti akan berpengaruh ya, yang namanya pergaulan ya. Sedikit banyaknya ya pasti akan berpengaruh ya gitu. Yang tadinya diem jadi aktif ya. Yang tadinya bicaranya sopan ini jadi rada kasar, rada candaannya itu nyelekik gitu ya. Ini rada power seperti itu ya. Apalagi hal-hal yang pergaulan dosa ya, insya Allah harus hati-hati gitu ya. Ya tidak masalah kalau dia pergaulannya dengan pergaulan yang lebih baik ya, karena itu harus menghindari dengan orang yang tidak jelas ya, dan tidak melakukan hal-hal yang mengundang kecurigaan orang gitu ya. Terus tentang hati ini masih panjang tentang hati juga ya. Karena hati berperan besar dalam baik buruknya suatu perbuatan ya. Di antaranya kalau kita ingin amalan dan jalan hidup yang baik tentunya yang terpuji ya menjaga kebaikan hati. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, wajib ya atas hamba untuk menjaga masalah hati ya. Hati menjadi baik jika melaksanakan ketaatan dan istiqomah perbuatan yang lurus sesuai dengan aturan syariat ya. Dan hati rusak lantaran maksiat dan syahwat. Artinya wajib seseorang itu perbaiki hatinya dengan tunduk patuh kepada Allah sekaligus menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah ya. Baik itu perbuatan dari tingkah laku badannya atau perilaku maupun ucapan juga ya gitu. Tiap perbuatan hamba memiliki pengaruh menjadi sebab rusak atau baiknya hati ya. Maka jika ada orang yang ingin hatinya rusak, maka ia lepaskan ketaatan ya. Tuh orang yang hatinya rusak itu lepas dari ketaatan dan lakukan yang haram ya. Nah, maka itu hatinya pasti rusak gitu ya. Nah itu hadis yang utama ya, lumayan itu ya. Bagaimana faedah yang bisa kita ambil, nanti kita akan lanjut di kesempatan ngaji hadis berikutnya di hadis yang kedua ya. Walafikum walafuminkum Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum